sementara karya seni banyak fungsinya. Oke? Ya, jadi sementara seni banyak fungsinya. Tapi tadi sudah dibacakan ini oleh teman Anda. Oke? Sudah dibacakan oleh Andi Muhammad Yusri tadi. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Fahri Ramadan. Iya, Prof. Ya. Bagaimana bentuk pendidikan seni untuk mencetak seniman yang paling awal? Silakan. Saya hanya beri waktu saya. Silakan, lanjut. Bagaimana cara mencetak seni? Karena bagaimana caranya? Karena eh, cara mencetaknya harus memberikan sebuah pengalaman estetik yang dimana dengan pendidikan seni itu harus menciptakan seseorang harus menyiapkan hidupnya dalam masyarakat melalui kegiatan seni karena eh, Oke, saya pindahkan pertanyaannya karena kepada dengan Ahmad Jabal. Ahmad Jabal. Halo Ahmad Jabal. Ada Ahmad Jabal? Halo Ahmad Jabal. Halo Ahmad Jabal. Ahmad Jabal keluar dari kelas. Mungkin terpental kan. Ahmad Jabal. Tapi Prof, bermasalah Zoom-nya Prof. Dari akunku pernah jawab Prof. Ya. Tabe Prof, bermasalah Zoom-ku. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pendidikan seni untuk mencetak seniman yang paling pertama-tama? Yaitu dengan dalam bentuk pewarisan, Prof. Ya, oke. Apa yang disebut dengan pewarisan? Yaitu dengan cara mewariskan nilai-nilai budaya, pengetahuan dari rumah. Dari rumah ke rumah. Dari rumah atau dalam rumah? Dalam rumah. Dalam rumah, Prof. Oke, Iya. masih berlangsung sampai sekarang itu pewarisan. Masih ada sebagian, Prof. Masih ada sebagian. Ya, Prof. Seperti pembuatan perahu pinisi di Bulukumba, Prof. Ya. Kenapa itu pembuatan provinsi? Anda orang Bulukumba. Ya, Prof. Nah, kenapa itu? Pembuatan Seperti provinsi. dari nenek mewariskan ke bapaknya, terus dia wariskan lagi ke anaknya, terus nanti ke cucunya lagi, Prof. Begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu hanya untuk seni tradisi atau juga seni modern? Kan tadi perahu pinisi itu kan seni tradisi. Ya, Prof. Apakah juga untuk seni modern? Oke, kita pindah ke Zoom, kenapa begitu? Muncul di suaranya. kita pindah ke Dewi Astuti.
Siap, Prof. Kok izin Ya. keluar. Siap, Prof. Apakah juga pewarisan itu tadi disebut oleh teman Anda menunjukkan contoh perhupinisi. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam seni modern sistem pewarisan juga berlangsung? Iya, Prof. Bisa menunjukkan contoh? Bisa menunjukkan contoh? Berdasarkan pengalaman Anda saja, jangan melihat teks. Berdasarkan pengalaman Anda. Nggak usah Contoh banyak. karyanya. Contoh karyanya maksudnya, Prof? Bukan. Pendidik pewarisan, sistem pewarisan. Tadi kan disebut oleh teman Anda. Contohnya pembuatan perahu pinisi di Bulukumba. Yang dia tunjukkan contoh itu kan seni tradisi. Oke, pertanyaan saya, apakah dalam dunia seni modern pewarisan juga berlangsung? Tidak berdasarkan pengalaman, jangan baca di teks, tidak ada di teks. Apakah juga berlangsung itu dalam seni modern? Berlangsung, Prof. Cuma saya bingung yang mana yang modernnya. Oke, ada yang bisa memberi contoh? Saya, Prof. Ya, Irsan Jafar, Prof. Fajar Aswar. silakan. Irsan Jafar, Prof. Jessica, Prof. Irsan Jafar. Ya, ya. Kalau dikatakan pewarisan di zaman modern itu sebenarnya masih berlangsung hingga sekarang, Prof. Contoh konkret yang paling bisa kita lihat itu adalah salah seorang musisi legendaris Iwan Fals. Itu pewarisan melahirkan musisi-musisi ke anak-anaknya, ke istrinya. Jadi melahirkan bakat-bakat musiknya sampai sekarang itu sudah melakukan pertunjukan ke apa di seluruh Indonesia melalui apa menyanyikan lagu-lagunya. Oke, Prof. ya oke. Jadi seni pewarisan itu berlangsung sepanjang masa. Dari Siap. bapak ke anak, dari paman ke kemenakan, dari kakek ke cucu, itu berlangsung terus-menerus. Nah, sekarang Siap, Prof. pertanyaan untuk Grasesika Datu Mangontan, ada? Hadir, Prof. Ya. Pertanyaannya adalah eh, apa tadi ya? Mengenai pewarisan itu, bagaimana sifatnya sistem pewarisan itu? Bagaimana karakteristiknya pendidikan mencetak seniman secara pewarisan? Bagaimana sifat-sifat atau karakteristik dari sistem pewarisan? Anu saja, coba berpikir saja spontan. Baik, Prof. Jadi karakteristik dari sistem pewarisan itu, contohnya apabila seorang, contohnya kita sebagai seniman, kita adalah ibu atau ayah. Contohnya kita memiliki bakat dalam bidang tari. Nah, dalam umpamanya kita dalam rumah, dalam suatu rumah, kita mempunyai anak perempuan, jadi kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sifat pendidikannya? Sifat pendidikannya itu tidak formal. Oke. Jadi tidak seperti di sanggar-sanggar Ya. atau di sekolah, tetapi di rumah itu tidak formal, Prof. Terima Ya. kasih. Istilahnya informal. Oke. Tidak ada pakai jadwal, tidak ada pakai ijazah. Oke. Itulah yang membedakan dengan pendidikan formal. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk Nurwani Alwi. Prof. Oke. Halo Ibu Nurwani Alwi. Apa yang disebut dengan apprenticeship? Ya, Prof. Apa yang disebut apprenticeship? Nggak usah melihat teks.
Gini Prof, apa ya, kayak perorganisasian gitu Prof. Perorganisasian perangkap komponen pengajaran. Siti Haryati ada? Ya, Prof. Ya. Apa yang disebut dengan apprenticeship? Kalau menurut saya, Prof, apprenticeship itu adalah pendidikan dan pelatihan di mana seseorang belajar di suatu tempat atau disebut dengan magang. Ya. Ya, jadi pemagangan. Prof. Oke. Ya, jadi pelaksanaannya ada orang datang ke suatu tempat, entah rumah, entah sanggar, untuk mempelajari sesuatu, biasa tinggal bersama. Nah, bagaimana sifat pendidikan itu di sanggar atau di pemagangan? Tadi kan sudah saya tanya bagaimana sifatnya yang pewarisan, katanya informal. Nah, kalau di apprentice atau pemagangan, bagaimana sifatnya? Tidak formal Prof, atau semi formal. Tidak formal? Atau semi formal. Apa yang Anda maksud dengan semi formal? Semi formal bisa dilakukan di luar Prof. Apa maksudnya Misalnya di di luar? sanggar. Misalnya Kalau bisa memang di dilakukan di sanggar sanggar. kejadiannya, apprentice itu terjadi di sanggar atau terjadi di tempat-tempat tertentu, terjadi di padepokan, bisa terjadi di istana, memang terjadinya di situ. Nah, pertanyaan saya, apa yang disebut dengan semi formal? Apa yang disebut dengan semi formal? Halo, Siti Haryati. Halo, Ya. Siti Haryati. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Kalau menurut saya, Pak, semi ya. formal merujuk pada sesuatu yang berada antara formal dan informal. Ya, contohnya bedakan dengan yang formal, coba. Seperti yang dalam struktur itu, Pak. Kalau formal itu seperti orang yang di dalam struktur keluarga, struktur sanggar, dia yang mempunyai karya tersebut. Sedangkan formal itu orang yang datang seperti pemagangan itu. Ada yang bisa memberi penjelasan yang lebih bagus? Tabe Prof. Fajar Aswad. Tabe, Prof. Fajar Aswad Prof. Fajar, Tabe, Prof. Fajar Aswad ya? Iya Prof. Oke. Baik Prof, terima kasih. Ya. Jadi menurut saya setidaknya ada dua variasi dalam sebuah proses pemagangan. Yang pertama itu secara informal dan formal. Informal ini terjadi secara alamiah di mana terdapat kesadaran dari seorang murid dan juga pengajar yang kemudian menyangkut pautkan terkait tradisi norma dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan formal kebalikan dari informal ini terjadi secara legal ataupun ada kesepakatan tertentu bersama dengan murid dan juga guru, baik itu dari masa pembelajarannya maupun penilaian-penilaian yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Terima Oke. kasih. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa bedanya antara formal dengan semi formal? Kalau formal Prof, mungkin ada sebuah kesepakatan atau legalitas, kemudian sedangkan semi formal itu mendekati hal tersebut. Oke, ada yang bisa memberi jawaban. Apa perbedaan antara formal dengan semi formal? Baik, saya Prof. Andi Purnamasari. Ya, yang membedakan formal dengan semi formal, kalau formal ada aturan tertentu yang harus dipedomani, sementara yang semi formal adalah tergantung dari siapa yang mau memberikan pelajaran.
aturan-aturannya itu tidak mengikat, dan bisa saja ada jalinan kesepakatan dari kedua belah pihak yang diajar maupun yang mengajar. Sekian Prof, terima kasih. Oke. Bedanya yang paling nyata adalah contoh pendidikan formal adalah di sekolah. Sekolah itu formal 100%. Ada jam, ada ijazah, ada waktu masuk. Nah, kalau semi formal hanya sebahagian dari persyaratan yang dipenuhi. Kalau formal itu full, penuh segala aturan-aturan, ada jadwal, ada tata krama, ada waktu, ada tempat. Nah, kalau semi formal itu tidak sepenuhnya seperti itu. Ya, jadi tidak sepenuhnya seperti itu. Mungkin hanya ada kontrak di awal, mungkin tidak ada ijazah. Mungkin ada jadwal, tapi tidak ada lagi yang lain. Ya, jadi semi formal itu hanya sebahagian dari hal formal yang diikuti. Nah, contoh yang paling formal yaitu sekolah atau universitas, itu luar biasa formalnya. Segala sesuatunya dites masuk untuk masuk dan segala aturannya sampai tamat. Formal betul. Nah, semi formal tidak sepenuhnya mengikuti yang formal, hanya sebagian. Dan itu biasanya terjadi pada pemagangan. Ada pemagangan yang semi formal, ada yang tidak formal, ada yang informal. Ya, jadi semi formal hanya memenuhi sebagian dari yang ada di sekolah. Di sekolah itu full formal. Itulah sebabnya pendidikan sekolah disebut sebagai pendidikan formal. Ya, jadi peserta mata kuliah hari ini sengaja saya melakukan pendalaman dalam rangka menyiapkan Anda menghadapi tes yang akan datang. Karena nanti di ujung perkuliahan ada tes objektif. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran ini saya siapkan bahan bacaannya. Anda sudah baca, mudah-mudahan semua sudah dapat. Semua sudah dapat bahan bacaan. Siap, Sudah, sudah Prof. dapat, Sudah, Prof. Prof. Ya, Ya, Prof. tolong dibaca baik karena dari situ nanti bahan. Saya tidak ingin ada di antara Anda yang tidak siap untuk mengikuti tes itu. Saya tidak mau. Karena saya ingin Anda, kalau bisa, Anda sukses semua dalam tes itu. Sementara menurut pengalaman bertahun-tahun, ada saja yang gagal di situ. Ya, jadi saya tidak ingin saya ingin Anda sukses semua dalam tes itu. Oleh karena itu, sengaja saya beri pertanyaan-pertanyaan supaya untuk mengetahui sejauh mana Anda bisa paham berkaitan dengan ini. Mengapa? Karena mata kuliah ini konsep pendidikan seni. Saya tidak ingin Anda lulus mata kuliah ini, pemahaman Anda tentang konsep itu kurang bagus. Karena ini yang sangat mendasar, ya. Jangan sampai ada istilah yang Anda tidak pahami dengan baik. Oleh karena itu, nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, tetap kita akan melakukan kegiatan pendalaman seperti ini. Nah, untuk materi yang akan datang, yaitu pendidikan seni di sekolah umum. Pada minggu lalu, pendidikan seni untuk mencetak seniman. Kita lakukan pendalaman pada hari ini. Kemudian saya menyiapkan bahan bacaan berkaitan dengan pendidikan seni mencetak seniman. Silakan dibaca bacaannya. Nah, ada tugasnya. Tapi nanti akan saya sampaikan secara tertulis. Kita dalam bahan bacaan itu belum begitu mengeksplorasi pendidikan untuk mencetak seniman di perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu nanti Anda akan ditugasi untuk memilih sebuah perguruan tinggi seni di Indonesia dan menggambarkan profil dari perguruan tinggi itu. Apa misinya, apa tujuannya, apa kurikulumnya. Supaya Anda semakin paham berkaitan dengan bagaimana mencetak seniman, terutama yang terjadi di Indonesia.
Oke, untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan Anda meskipun saya lakukan sengaja secara mendadak, bahkan ada tadi yang menjelang pertemuan belum membaca postingan saya, ya. Jadi jangan lupa bahan baca yang diberikan Anda selalu baca. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu pada pertemuan minggu yang akan datang dengan topik pendidikan seni di sekolah umum. Karena berbeda dengan untuk mencetak seniman. Jadi, sementara itu, program studi ini lebih mengarahkan nanti Anda untuk sangat paham mengenai pendidikan seni di sekolah umum. Karena pada umumnya, Anda akan terjun di sana. Di sekolah umum, di sekolah formal. Baik, ada yang ingin memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pendalaman tadi? Nah, tentang bagaimana sejarahnya, tidak semua bahan yang saya berikan itu telah menjadi bagian dari pendalaman kita. Jadi tolong dibaca kembali yang berkaitan dengan sejarah akademi seni rupa, akademi seni, dan macam-macam yang ada pada bahan bacaan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada, oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dengan topik pendidikan seni untuk sekolah umum. Pendidikan seni untuk sekolah umum maknanya SD, SMP, SMA. Oke. Sekian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.